Berarti lu kayak kasarnya bisa dibilang keliling dunia dibayain Pokemon. Kasarnya bisa dibilang begitu. Bisa Ya dibilang. ini seperti berarti Singador. gue sangat tempted lihat tas ini ya. Ini sebenarnya kemarin waktu lu open ini apa namanya Buka. Just Tip Oh, buat ya, barang-barang Just Tip, Worlds. Gue tuh pengen banget nitip barang ini. Iya, tapi nggak bisa, ini cuman buat kompetitor doang sama staff doang yang dapat. That's the issue. Jadi ya ini cuma Tasnya bagus nggak bisa sebenarnya. dibeli Tasnya bagus karena ini buat staff dan kompetitor gitu. Silahkan deh Betul. kita lihat deh isinya apa sih. Jadi maksudnya waktu lu di Worlds tuh lu dikasih apa aja gitu, barang-barang yang lu dikasih di Worlds. Waktu itu gue dapet, Tuh ya? nggak, ini Ini beli, nggak? ini beli. Ini waktu itu beli, atau gue sekalian bukan sekalian kasih tau harganya kali ya, biar seru ya. Boleh. Harga jual retail, di harga retail waktu retail Pokemon pas- Center lah ya. Bukan dari Pokemon Center. Waktu saat itu orang pada mau tawar ini harganya kira-kira berapaan? Padahal barang itu nggak dijual kan? Ya barang Buat itu nggak dijual. kompetitor. Cuma biasa kan ada yang kayak, oh ya udah gue dateng, gue lihat, gue pengen beli dong gitu kira-kira. Oh ya. iya. Ya kira-kira sih kayak gitu. Ini Kalau produk baju dulu deh. ini dulu kemarin tasnya doang itu ada yang jual, Venue di Worlds ya. bukan dia di Venue Worlds ataupun di Fairbank, biasanya sih di Fairbank Oh, kayak banyak iya, yang iya. jual gitu. Oh, Itu $200 tasnya doang. $200 tuh berarti kalau sekarang sekitar hampir 3 juta ya. Ya, hampir Kalau pas 3 itu juta. mungkin sekitar 2,5 lebih. 3 juta, iya. Hampir 3 juta. Terus Tasnya doang nih. tasnya doang. Terus abis itu ada jaket kan. Jaket Ah. ini yang dapat cuman staff doang. Waktu itu gua ada yang datang ke gua nawarin Ini gua. Kasih Oh, lihat deh. kasih lihat. Nggak kelihatan sih. Ah. Ada staffnya sama belakangnya. Oh iya, belakangnya ada logo EV, ada Belakangnya ada logo gini. sama ada tulisan staff juga di sini nih. Waktu itu ada yang nawar mau beli jaketnya gua itu 175 kalau nggak salah. 175 USD. 175 USD. Ini mau diambil 175 tapi gua nggak lepas. Jadi Berarti itu sekitar 2 juta lebih. hampir ya 2,5 juta lebih. Gue suka soalnya ininya sih. Printed Iya, di printed dalam ininya ini, bagus. dalam hoodnya bagus. Ini baju staff waktu itu seragam sih, ini lebih ke arah seragam memang staff di sono waktu pas lama kerja pakai ini. Oh, Cuman beberapa orang Jepang biasanya oh, mau beli ini waktu itu satunya itu $50. dolar. $50. Mereka mau ngambil ini kalau ada yang mau jual gitu, $50 mereka mau ambil. Oh. Kadang-kadang mereka suka jual lagi di negaranya gitu. Ya. Kayak ada yang pada buka lapak. Iya, gue lihat sih di Iya. Jepang tuh banyak yang jual ini sih barang-barang Oh. merchandise Worlds dan gue Iya. nggak tahu ya, kayaknya kalau gue lihat harga di luar Jepang itu for Murah. some reason lebih murah daripada kalau Di Jepang. beli di Jepang. Nah, Ya. di Jepang itu lumayan mahal kalau barang-barang. Barang istilahnya barang merchandise-nya Pokemon US kalau Iya, gue bilang. iya. Barang karena- merchandise Pokemon US tuh kayak playmat-nya Pokemon Center US dijual di Jepang tuh mahal banget dibanding playmat Pokemon Jepang gitu. kan impor lah istilahnya Iya, lah. impor. Kalau barang-barang Pokemon Center Jepang lu bawa di keluar mahal banget. ke Tapi US kalau di jadi Jepang mahal. ya murah gitu. Iya. Ini tasnya. Terus waktu itu dapat ini name tag sama ininya Lanyard. lanyard masih disimpan. Kenapa semua EV? Jadi biasanya itu tahun-tahun sebelumnya Oh. semua maskot itu Pikachu doang. Ya. Terus 2019 maskotnya Pikachu dan Eevee. Nah, semua yang mengenai kompetitor itu Pikachu Oh. ininya. Oh berarti Jadi kayak kalau ini kompetitor ya Pikachu, tapi yang staff semuanya Eevee semua. oh berarti Joel dapat ininya Pikachu gitu. Dapat jual dapatnya Pikachu. Oh iya. Gua dapatnya ini Eevee, kayak jaket Karena gua ini staff. semuanya Eevee. Pokoknya semua yang ada tulisannya staff Eevee Eevee. semua. Oh. Nah, terus ada bentar ini Ini nggak ditawar nih. enggak sih, itu enggak ditawar. Itu enggak ditawar. Well, lanyardnya bagus loh. Menurut gue ini kayak $10 bisa lah. Itu Lanyard. bagus banget sih. Ada ini, desainnya gini. Desainnya gini ya. Ya ini kayak tasnya mesti kita bawa agak lebih dekat ya, lebih. Lebih Wah, ini bagus banget sih. lebih dekat. Sisi dalamnya. Terus ini gini. Iya, Dari model buka, terus apa ya dalamnya. istilahnya ya? Ada yang ini dapat yang kompetitor punya, yang ini itu sekitar kalau nggak salah itu orang jual Oh, playmat. 60an. Ini yang kompetitor. Beda sama yang bisa yang Oh iya, dijual gue sama yang kasih ini. lihat deh. Kasih lihat punya gue juga deh. Beda. Ini yang kompetitor punya. Yang kok Pokemon Center punya rada beda. Ini Ada lu dua. dikasih lu Ada staff dua, lu kan? dikasih playmat kompetitor nih juga. Iya ada. Jadi yang Ini kompetitor yang kita dapat. lihat. Ini yang beda nih. Ini yang kemarin gue titip Shigi juga playmatnya kayak begini. Nah, yang kompetitor yang ini. Oh, yang Ada satu kompetitor lagi si ini. playmat yang coklat juga ada. Ah iya, gue pernah lihat tuh. Coklat juga Yang coklat ada. semua ya? Ini. Jadi sebenarnya tas ini semuanya ini barang kompetitor juga. Jadi kompetitor semuanya dapat ini. Tapi ada yang kayak beberapa barang yang khusus buat staff. Nanti gua kasih lihat. Itu mereka nggak dapat. Oh berarti kalau staff dapatnya tas kompetitor plus
barang-barang buat staff lagi barang-barang gitu. buat staff. Berarti Playmate kompetitor ini lu emang dapet juga kan? Iya, terus Ah. waktu itu sama ada yang di tempat kita itu ada beberapa kayak tiket travel buat bisa foto bareng sama si Sunekazu Ishihara, Oh si iya iya. Yuji Masuda, cuman gua nggak dapet sih. Sedih. Kalau itu biasanya tiketnya satunya bisa dijual $100 sampai 150. Nih, bisa Kadang-kadang foto ada yang sudah, bisa weh. nawar $200, ada yang mau. Itu staff only atau kompetitor juga? Komputer juga ada yang dapat Oh, soalnya raffle sih ya. raffle gitu. Jadi kita nggak tahu waktu pas kita ambil tasnya baru nanti ketahuan Di gitu. dalam tas. Oh, ditaruhnya di dalam tasnya. Iya, iya. Oh iya iya. Terus ini Playmate yang staff punya yang EV. Nah, yang ini cuman staff doang yang dapat. ini bagus banget sih. Ini waktu itu ada yang nawar paling tinggi 300. Yang ini yang nawar paling tinggi waktu itu 300. Lebih mahal dari tas. Lebih mahal dari tasnya. Karena EV, karena biasanya itu kayak Kalau yang ini kompetitor gambarnya berapa? sama kenapa? Kalau yang kompetitor berapa? 50-60-an. 50 60. Oh, karena semua kompetitor ada. Kalau yang Iya, staff staff. 300. 300. Wah, gila. Awalnya orang pada nawar sekitar orang Jepang sih biasanya 150 sampai 200. Hmm. Itu udah banyak yang lepas. Terus malam terakhir itu ada yang mau beli paling tinggi 300. Wah, gila Tapi sih. langsung ada yang jual sih kalau 300 langsung ada yang Iya, lepas. 300 Cuman karena lepas. gua event pertama dan segala macam World jadi pertama kayak lu ya? jadi kayak gua simpen sih. Memori. Iya. Tapi gue harus bilang sih ini kalau gue di posisi lu juga gue nggak akan jual dua ini gitu karena ini Iya kan? berasa sepaket nggak sih? Berasa sepaket, Satu ya. Pikachu, Sepaket. satu Eevee, terus modelnya sama persis, cuma warnanya Iya, mirror iya, ya, warnanya iya, reverse. iya, Ini iya, gelap warnanya di luar, reverse. nih terang. Terus satu kompetitor, satu staff gitu. Terus bagus lagi. Iya. Kalau gue bahkan mungkin gue frame ini. Iya, gua nggak ada tempat buat gua nge-frame masalahnya. Ah, iya. Ih, Kalau bagus banget ada, sih. nah, mungkin kan kalau lu ada tempat buat studio buat bikin Iya, itu iya. bisa lu frame. Iya. Nah, terus ada ini botol minum. Ini botol minum by the way bagus banget sih, cuman sayang banget buat dipakai. Oh, Botol minum. fokus nggak itu? Fokus kan? Nah, tutup muka, tutup muka. Nah, ini ada merek nggak sih? Kayak Nggak kalau ada. topi kan nih brand new era nih, topi new era kan emang ya, enggak. bagus gitu. Ini made in China. Nanti Brandnya Nothing special. water bottle biasa. Brandnya water bottle biasa. Tapi ya ada printed Pokemon udah Ya. bagus. Tapi maksudnya as in kayak quality-nya bukan quality yang abal-abal gitu yang Ya, kayak bahan juga bagus dan- bahannya bagus Ya gitu. tadi gua notice warnanya warna Worlds 2019 banget. Iya. Ini bagus. Terus deckbox sih biasa bisa dibeli di waktu itu gue buka Just Tip juga deckbox. Oh, berarti bisa beli normal ya. Bisa beli normal. Ini berapa waktu itu retail price kalau di Pokemon Center? Retail price 10 atau 15 gitu loh. Oh, emang nggak terlalu mahal ya. Terus Tapi ini sama- dual deck box bisa muat buat 2 deck di dalamnya. Sama ada sleeve. Ini sleeve yang kompetitor. Beda ya? Ini beda. Jadi Tapi ada nggak ada nggak ada tulisannya nggak ada ya. tulisannya, cuman Cuman yang desainnya. desain yang ini cuman yang dapat yang kompetitor doang. Yang Oh, buat dia bisa dijual di mana? Dijual di Pokemon Center. Pokemon Center itu yang putih itu gambarnya Oh, horizontal. horizontal. Oh iya, Terus gue habis pernah lihat itu tuh banyak tuh kemarin. kalau yang vertikalnya itu yang coklat. Oh iya. Yang kayak Playmate coklat yang tadi Iya. lu bilang. Terus abis itu ada dua pin juga. Gua tutup mata lagi. Oh iya. Ini yang pin apa namanya kompetitor. Terus yang staff udah dapat yang ini lagi. Oh iya. Ini lu kan kemarin sempat ada jual yang pin setnya tuh. Oh kok pin set sih? Pin set Iya yang langsung kayak gini juga, satu tapi Pikachu, beda. satu Eevee kan. Tapi beda itu yang bisa dijual di Pokemon Center. Bedanya ada ininya nggak? Ini ada kompetitor. Oh, ini ada tulisan staff sama kompetitornya. Ini ada tulisan kompetitor sama staffnya. Iya. Di bawah itunya ya, bawah Pikachu Iya, sama gua Eevee-nya ya. bilang, iya. Nah itu ujungnya gue beli juga tuh dari lu. Oh, Waktu itu gue belum Gua kenal lupa lu. sih. Iya. Ini sih nggak ada yang nawarin sih. Ini nggak ada yang nawarin, cuman kayak mungkin kalau dijual mungkin sepaket mungkin gocap ada kali. Atau gocap atau 60 mungkin masih ada. Mhm. Terus biasa mereka suka kasih topi, biasalah topinya. Topi Yang biasa ya. bagusnya itu ada yang kalau kalian top 32 TCG atau kalian top 8 video game, Heeh. itu ada topi New Era yang warnanya coklat. Itu bagus. Oh, tapi itu harus Itu lo harus perform. jadi perform ya lu di jadi Worlds, iya. staff aja nggak cukup. Jadi staff aja nggak cukup, itu lo harus perform. Oh, Sama iya, mereka iya. itu ada tas yang leather juga, itu juga sama, lo harus top 32 TCG atau top 8 video game, itu baru dapat tas itu. Itu juga nggak bisa dari staff, itu harus lo perform baru dapat. Itu nanti aku Iya, coba iya, cari iya. gambarnya, nanti coba aku taruh di sini Iya, deh ya. Ini yang apa namanya yang Eevee. Oh, dapetnya langsung Pikachu sama Eevee lagi ya. Terus udah sih sebenarnya nggak gitu banyak banget. Terus abis itu ada yang ini menurut gue lumayan bagus, luggage tag. Iya.
Luggage Itu tag-nya bagus. bagus. Lanyard. Terus abis itu sama ada lanyard. Jadi masih ada yang masih baru, masih kosong, masih disimpan juga. Terus terakhiran itu sama ini sebenarnya. Sama accessory Oh. pouch. Ya, ini biasa suka buat pakai bawa dice gitu-gitu. Bawa dice atau switch light kayaknya masih masuk sini. Enggak. Enggak, switch light enggak Mungkin masuk. DS ya, DS masuk. DS ya. masuk, dulu Iya. DS masih masuk. Ini accessory pouch. Udah sih itu doang. Tapi kalau untuk isi tasnya lumayan bagus, bisa ada buat laptop. Nggak tahu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Betul sih. Ini kalau teman-teman tahu ini kayak brand Herschel ya, tas yang merek Herschel modelnya kayak gini juga. Terus ya lumayan ada kayak desain Pikachu-nya segala macam dan kelihatan wibu Pokemon tapi Bagus. lumayan bagus punya buat kayak tas camping gitu nggak sih? Iya, Tas dalamnya buat juga adventure bahannya gitu. bagus sih. Heeh. Soalnya emang waktu yang Washington nih temanya mereka fosil-fosil Iya, gitu kan. fosil-fosil gitu. Heeh. Mungkin nanti ditambahin aja, tadi gua ngomong berapa, ditambahin nanti ditulis. Iya. Ditambahin berapa Ini ditulisnya tadi kira-kira sekitar 10-15. 10-15. Topi nggak? Ini enggak lah, ini jarang ada yang mau sih. Pin juga mungkin 50 ya. 50, 60. Ini sih nggak ada, pouch juga nggak ada. Ini sekitar 25 sampai 30. Oh, justru botolnya lebih ada yang mau beli daripada Ya, slip. 25 30. Sleeve Sleeve kalau di soalnya toko orang berapa? orang pada nggak suka sleeve yang mereka bikin karena buat kocok enakan merek-merek lain lah yang Ya, memang ya, buat bener sleeve sih. lah. Kayak bahkan kalau mau ngomong Pokemon, HP gue jatuh. Bahkan kalau mau ngomong Pokemon TCG Jepang sama Inggris punya sleeve ya, gue harus bilang Pokemon TCG Inggris punya sleeve tuh gak enak. Nggak enak. Gampang kan? banget ngelupas kayak sorry ya Pokemon Inggris kayak sleeve ETB gitu. Itu nggak enak banget buat Iya, dipakai. Iya, paham. Hmm. Makanya jadi kayak yang ini kayak jarang gitu. Cuman Orang kalau lebih yang sering simpen buat koleksi. Cuman kalau playmat yang kompetitor Kompetitor. 50-60, yang ini paling mahal 300, cuman mungkin sekitar ya standarnya 200 lah. 220 kejualan. 225 lah, 225 iya. masih kejual. Terus tasnya 200. 200 lah, 200 Oh. tasnya doang. Minimal tas dan isinya hampir 10 juta berarti. Ya hampir 10 Hampir juta 10 ya. juta, Hampir gila. 10 juta, lumayan. Tapi sayang sih mau dijual. Kenapa? Sayang Sayang banget. Jadi kayak memang ini memori lah istilahnya. Jadi disimpan semua gitu. Perjalanan menjadi seorang judge di dunia perpokemonan ya. Betul. Tapi lu berarti kalau kayak gini kan bisa video game, bisa TCG. Trading card game nggak sepro video game. Jadi Mhm. kayak judge itu ada level-levelnya, ada yang basic, stage 1, stage 2 gitu. Hmm. Kalau video game gue stage 2, tapi kalau Mhm. yang kayak TCG, trading card game gue masih levelnya basic. Oh, jadi lu ada nilainya lalu lu dinilai dari kayak Experience, subkategorinya. ada kategorinya juga. Jadi Oh. kalau kayak yang stage 1 itu biasa kalau kayak kalian mau ke World Championship atau yang gede-gede biasa minimal harus stage 1 baru kayak bisa dilihat Dilihat ngerti nggak? sama orang Pokemonnya. Karena buat stage 1 lu ada tesnya lagi, stage 1 ke stage 2 ada tesnya lagi. Basic itu tesnya multiple choice semua. Ke stage 1 pilihan setahu ganda saya ya? pilihan ganda. Ke stage 1 setahu saya juga multiple choice semua. Yang stage 1 ke stage 2 itu baru semuanya isian sama ada interview. Gila, esai. Ada essay sama interview. Kalian bayangin mau jadi judge Pokemon aja udah kayak Iya. kayak kuliah lagi, kayak sekolah lagi. Sama yang paling susah itu pertanyaan-pertanyaan mengenai Poke Parents. Jadi bagaimana cara kalian menghandle parents yang misalnya banyak orang tua yang nggak terima kalau anaknya curang. Ya kan? Iya, Dan iya. bagaimana cara kalian menghandle tersebut. Mungkin nanti diskusinya lebih panjang lagi sih. Iya, itu Cuman, kita bisa ya. ngobrol di lain cerita. Iya, lebih ngobrol lain cerita. Cuman bagaimana caranya supaya menghandle orang tua yang marah-marah mengenai anaknya gitu. Padahal anaknya yang salah gitu. Anaknya salah. Terus gue dulu pernah juga ada pernah kena kasus di International Championship di mana dulu kan masih pakai DS. Jadi Iya. DS-nya itu ada yang satu DS buat capture card sama satu lagi yang DS bukan buat capture card gitu. Iya. Nah, ada satu player yang anaknya dikasihnya di tempat capture card, tapi dia kayak punya mitos di mana kalau ditaruh di tempat capture card dia pasti kalah. Jadi orang tuanya ngamuk-ngamuk pengennya bukan yang di tempat capture card. Oh iya. Tapi sebenarnya, jadi kan kalau kalian tahu kan DS kan ada region lock kan. Nah, DS itu regionnya lawannya itu regionnya beda dengan capture card tersebut. Oh, jadi nggak bisa ditaruh ke situ. Iya, jadi nggak bisa taruh situ. Jadi otomatis memang harus ke orang itulah. Iya, Dan harus di-capture. dan memang sebenarnya tanpa ada itu pun juga
kalau kita udah tentuin bahwa dia harus di sini, dia harus di sini, mau nggak mau. Iya. Gitu. Jadi bagaimana cara menghandle orang tuanya supaya dia bisa terima dan segala macam untuk hal-hal seperti itu juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti itulah. Waktu itu akhirnya jadi gimana tuh solusinya sih? Akhirnya waktu itu anaknya mainnya di situ. Mainnya di situ. Tapi akhirnya dia menang. Jadi kayak udah memutuskan mitos dia. Mantap. Memutuskan mitos. Tapi basically waktu itu kita paksa dia, bukan paksa lah, kita harus ngomong sama orang tuanya bahwa lu harus ngerti ini memang kondisi seperti ini, dan secara rules bahwa kalian datang kalau mau main di stage dan jadi kalau kalian masuk biasanya itu di depan itu ada plang kayak kalian harus setuju bahwa kalian kalau masuk ke sini itu ikut aturan-aturan yang memang ada di Pokemon gitu. Oh iya. Dan salah satunya kayak secara legally terms kayak itu harus ngikutin apa yang kita mau lah kira-kira seperti itu. Contoh kayak kalau kalian masuk ke sana, berarti kalian menerima bahwa kalian bisa difoto, dan foto kalian bisa dipakai untuk publikasi di medianya Pokemon, atau di website-nya mereka, dan segala macam gitu. Ya itu gue pernah lihat tuh di video World Championship tahun berapa gitu, di video YouTube-nya ada foto Tito. Ya. Gue pernah lihat tuh. Jadi harus terima lah istilahnya gitu kasarnya. Lu nggak boleh, foto gue nggak mau ditampilin gitu, nggak boleh ya? Iya. Dan biasanya sebelum kalian masuk naik stage, kalian harus kayak ada tanda tangan. I agree to terms and conditions. I agree to certain terms and conditions segala macam sebelum kalian naik stage itu bisa tanda tangan. Kalau kalian minor, biasanya orang tuanya akan tanda tangan gitu. Oh iya. Jadi memang secara legally ada tim legal juga yang datang ke situ untuk supaya protect mereka punya brand itu juga ada. Ini udah berapa lama sih kita ngobrol? 2 jam. 1 jam lebih ya? 1 jam setengah. Oh, kayaknya udah lama banget sih. Iya. Kira tutup lah ya. Kira-kira lu ada saran nggak buat tips and trick lah buat teman-teman yang mungkin interested buat jadi judge, baik itu judge lokal buat Pokemon TCG Indonesia, atau kalau ada yang mau anggapannya ngikutin jejak lu lah untuk sampai ke World Championship gitu. Lu ada saran-saran mungkin tips and trick gitu? Satu, mungkin kalian boleh mulai bantu dari yang toko-toko game ya. Local card shop ya gitu local card shop segala macam. Kalian ngomong kalian mau bantu, kalian akan mulai bantu. Terus kalau misalnya kalian ada teman atau kalian pengen coba untuk judge di Indonesia punya event, biasanya sebelum event akan ada open sih, cuman opennya rada close. Maksudnya opennya rada close, biasanya kita yang akan ajak. Jadi kalau kalian ada yang mau, mungkin kalian bisa ngomong ke gua. Nanti kalau memang ada opportunity dan misalnya kalian sudah pernah bantu di toko apa, mungkin gua bisa bantu. Iya. Ya kan, mungkin gua bisa bantu recommendation, no promises tapi mungkin bisa bantu. Mungkin kalian bisa nanti mulai dari sana. Juga seperti itu. Kalau untuk dari keluar negeri, tentunya satu harus main kartu Inggris lah, kira-kira seperti itu, dan main kartu Inggris punya ngerti lah, at least ngerti lah sementara ini. Lu nggak harus main sampai lu punya kartu Inggris dan lu main TCG paper Inggris atau TCG online, tapi paling nggak lu ngerti rulingnya dan kartu-kartu baru dan metanya gitu. Kalau misalnya untuk yang luar, yang satu pasti lu harus ambil certification dulu yang di Pokemon.com. Kalau memang sudah beres, kalian balik lagi bantu ke local store dan segala macam. Karena mungkin gua bisa bantu rekomendasi setelah gua lihat bagaimana cara lu work in the team, otomatis karena gua biasa akan ngeliat waktu pas regional. Jadi, atau event-event yang ada di lokal, jadi tolong bantu yang ada di lokal yang di Indonesia dulu kan, TPC, kalau memang nanti oke dan ada kesempatan untuk kerja di luar, atau ada kesempatan spot buat mulai regional di luar dan segala macam, bisa nanti kita ngobrol-ngobrol bagaimana lah caranya supaya bisa keluar. Coba kayak kita dia siap modal aja. Iya, tapi tetap mulainya dari yang kita bisa lah ya, dari localsnya kita, dari toko-toko lokal, habis itu lanjut ke regional Indonesia, habis itu baru kalau misalnya ya tadi ada kesempatan dan kitanya siap juga untuk keluar, baru kita coba untuk ke luar negeri gitu. Itu kan kalau dari step by step-nya lah. Kalau untuk dari jadi judge-nya deh, ada saran nggak lu buat orang-orang yang mau jadi judge tuh harus gimana gitu, sikap as a judge gitu, apa yang lu harus tahu sebagai judge gitu? Satu, nggak boleh sombong. Kalian harus jadi kita yang selalu diajarkan adalah walaupun kita judge, kita sebenarnya adalah semacam kayak brand ambassador untuk Pokemon juga. Jadi otomatis kalian harus memberikan vibe bahwa kalian itu family friendly, karena Pokemon itu sebuah family friendly brand. Jadi otomatis kalian nggak boleh kayak ngomong kasar di depan orang, nggak boleh ngejahatin orang dan segala macam. Ngomongnya harus sopan, kayak bener-bener literally kayak customer service lah. Ya kalian tuh mukanya Pokemon itu. Kalian nge-represent brand Pokemon tersebut. Gitu. Jadi menurut gua itu yang salah satu yang paling penting. Kedua, tentunya harus belajar mengenai ruling. Ruling bisa kalian salah, resolution bisa salah, pasti
ada, dan nggak mungkin kayak langsung pro itu nggak mungkin, pasti ada proses pembelajarannya, experience dan segala macam. Dan yang ketiga ya mulai aja gitu, nggak ada kata lain ya, lu harus mulai aja gitu, nanti lu akan tahu ya, nanti lu akan tahu sendiri gitu sih. Ya, gue ada pengalaman judge-judgean gue tuh cuma pernah sekali yang pas Indomaret Kemang itu. Teman-teman yang belum nonton boleh coba nanti nonton. Ada link, taruh link lagi. Jadi baterainya habis. Satu-satunya pengalaman gue ngejudge itu pas Kemang ya, dan itu gue belum ngambil sertifikasi apapun, gue bener-bener cuma diminta tolong ke Yopi Orange waktu itu buat bantu cari orang yang bisa bantu ngejudge lah di situ yang ngerti. Makanya gue waktu itu kontak ke lu dan lu kontak Darren waktu itu kan buat ngebantuin. Enggak sih sebenarnya waktu itu ceritanya adalah dia kontak gue untuk ngebantuin. Terus habis itu gue ngomong ke si Darren ada. Itu kayak nggak boleh diceritain. Oh nggak boleh ceritain. Yang itu kayak nggak boleh diceritain. Oke, terus pokoknya ini tiba-tiba dia datang. Terus ya udah sekalian ngebantuin aja gitu. Oh iya, sekalian Ya sekalian ya gitu deh. Oke. Nah di situ gue bener-bener ngerasain ya suasana dan situasinya, posisi judge itu nggak gampang ya, karena lu mendapat pressure dari player, dan itu yang menurut gue hal yang susah. Gimana caranya lu nge-convince player kalau apa yang dia lakukan itu salah. Apalagi temen. Ya itu kalau ada teman biasanya kayak pro player atau yang orang yang punya influence lah, itu juga ada pressure tersendiri. Ya biasanya. Pressure, apalagi itu pengalaman pertama gue buat ya jadi judge gitu kan. Jadi kayak anggapannya gue udah baca dan pelajarin rulebook, penalty, guidebook segala macam itu juga karena belum terbiasa ya, jadinya pas dihadapkan dengan situasi nyatanya itu gue kagok dan kaget gitu, kayak wah gila, ini yang benar harusnya penaltinya gue cuma kasih warning kah? Apa gue harus kasih double price card kah? Apa kayak gitu-gitu tuh, itu sesuatu yang lu nggak bisa achieve dari bayangan lu doang. Lu benar-benar harus terjun dan ngerasakan situasi di sana gimana. Dan lu nggak boleh expect event-event pertama-pertama lu awal-awal lu bakal langsung siap dan kompeten gitu. Lu harus siap, lu akan gagal. Itu sih kalau pokoknya intinya kalian tidak boleh terlalu idealis, nggak boleh terlalu berangan-angan muluk. Kalian harus siap untuk gagal. Tapi siap untuk gagal, tapi jangan habis itu nyerah gitu. Lanjut aja, karena semuanya, segala hal itu butuh proses. Jadi jangan dengan sekali dua kali coba ada masalah kalian back down gitu. Kecuali kalian emang nggak enjoy di doing that ya. Misalnya kalian coba jadi staff dan ternyata kalian nggak enjoy jadi staff, jangan dipaksakan, karena itu cuma bakal nyakitin diri kalian. Dan apalagi kalau misalnya kalian, aduh gue pengen staff tapi gue pengen staff karena gue pengen ke Wolves, tapi sebenarnya gue nggak terlalu demen, tapi gue pengen cuman gratisnya doang apa segala macam, itu that won't work. Kayak nanti waktu pas kalian misalnya kayak kerja di luar, itu akan kelihatan kayak kalian misalnya kayak nggak enjoy, nggak kompeten dan segala macam, itu malah bikin nilai jelek, bikin nilai jelek lah istilahnya. Jadi mendingan kayak ambil enjoy aja. Kalau kalian enjoy ya competitive player ya play to be the best, malah mendingan dapat invite sono ke jalan-jalan, malah itu lebih enak sih. Kalau I have to say itu lebih menggiurkan. Iya, karena kasarnya lu ada achievement gitu. Oh, gue berjuang keras untuk sampai ke, kayak gue kemarin nonton podcastnya Joel ya, dia berjuang sampai jadi top 8-nya Asia supaya bisa dapat invite ke World gratis, dibayarin gitu. Itu apa ya, mungkin kalau gue sih berasanya lebih achievement gitu. Lebih ada achievementnya itu sih. Jadi ya baik lagi ke kalian masing-masing, kalian maunya seperti apa. Bakal lebih enjoy jadi staff kah atau enjoy jadi competitive player. Yang penting jangan dipaksakan gitu. Kalau misalnya kalian udah merasakan kompetitif dan kalian nggak cocok, mau coba staff silahkan, tapi kayak lu bukan. itu jangan dibahas. Sebenarnya iya ya, tapi ya nggak tahu lah. We'll see how it goes. Gua sebenarnya masih ada perasaan pengen lanjut kompetitif, tapi di satu sisi juga pengen nyoba jadi staff tuh terkesan menyenangkan ya. Mungkin karena habis gua jalanin YouTube segala macam juga, gua lebih melihat diri gua di posisi entertainer untuk Pokemon gitu, dan gue lebih ke tipe yang gue mau gedein brand ini dengan cara ya port brandnya ya, mungkin dengan cara jadi staff, dengan cara promote, mungkin dengan cara ya gue bikin channel YouTube konten yang entertaining tentang Pokemon gitu. Di bayangan gue sih ya, karena gue belum merasakan jadi staff nih, itu lebih enjoyable daripada gue kompetitif. Tapi gue nggak tahu, karena
ya tadi lagi gue bilang gue belum nyoba jadi staff. Satu-satunya pengalaman staff gue adalah di event kecil Indomaret Kemang itu. Ya I have to say I enjoy that time. Cuma kita nggak tahu kalau karena waktu itu timnya kecil. Kalau mengikuti karirnya mungkin belum tentu lah. Ya belum tentu. Nanti harus ya dicoba lah ya, dan lagi jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Ikuti kata hati. Iya, penting. Ikuti kata hati. Soalnya kalau nggak ngikutin kata hati, kayak misalnya contohnya di channel ya, gue sekarang ada konten Beyblade dan Pokemon Go. Kalau misalnya gue cuma ngikutin konten, ngikutin maunya subscriber yang Bang Pokemon TCG bang, Pokemon TCG bang, Pokemon TCG bang, itu ujung-ujungnya gue malah akan nggak enjoy, dan takutnya ya amit-amit gue malah bakal bikin mental gue down dan nggak mau ngelanjutin YouTube lagi gitu. Tapi kayak di situ akhirnya ngambil keputusan, oke, di sini this is my channel, ini adalah usahanya gue, dan gue tahu fans gue nggak cuma mau Pokemon TCG, ada juga segelintir yang enjoy Beyblade dan segelintir lagi yang enjoy Pokemon Go. Dan gue ingin memberikan experience yang wide buat ke kalian semua gitu. Dan at the same time, gue juga enjoy 3 konten itu gitu. Jadi ya itu sih yang penting, kata hati. Kata hati. Kata hati. Hati sini ya. Ini jantung. Ikuti kata jantung. Oke, jadi intinya gitulah. Itu kita habis ngobrol-ngobrol sama Shegi, dengar cerita pengalaman gimana jadi judge Pokemon, jadi staff Pokemon, dari awalnya kecil ngebangun komunitas sendiri, nyobain ke regional, bukan regional ya eventnya agak gede di dalam negeri, event kecil di luar negeri, sampai akhirnya bisa di-invite ke World Championship. Iya, betul. Ya intinya perjalanannya nggak panjang. Panjang sih. Perjalanannya panjang dan nggak mudah. Gue ngomongnya kecampur-campur. Perjalanannya panjang dan nggak mudah, dan ya kalian harus siap mental lah, kasarnya. Ya, siap mental buat mencapai titik yang lebih tinggi gitu. Kira-kira seperti itu. Semoga mendapatkan sesuatu. Ya, semoga konten jadi 1 jam lebih ini menjadi mengajarkan hidup. Iya, ada kalian mendapat sesuatu lah, nggak cuma dari segi Pokemon, tapi juga informasi asam garam dunia ya. Asam garam dunia. Itu obrolan malam. Sekian, semoga topik ini membantu buat teman-teman yang mau terjun lebih dalam ke dunia Pokemon, baik itu kompetitif, baik itu staff, TCG, video game, content creator, apapun lah. Ya, kalian bisa dapat pencerahan lah. Kira-kira kalian lebih awalnya kita cuma mau brewek ini, coy. Iya, itu cuma brewek. Awalnya kita cuma mau brewek ini doang. Karena kita ngomongnya panjang. Jam. Kami pikir bakal, udahlah paling brewek cerita-cerita dikit setengah jam gitu. Jadi 1 jam lebih. Jadi ya, sekarang kita akan closing aja. Kalau kalian suka dan konten ini bermanfaat, jangan lupa kasih jempolnya dan subscribe di bawah. Dan nanti di sini bakal ada Instagram dan Facebooknya Hashegi juga. Kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, silahkan. Dia tidak sombong. Kirim message aja. Ya, di Facebook. Kalau misalnya ada yang cakep, mungkin gue follow back. Tapi ya gitu deh. Pokoknya di namanya, di kalau misalnya ada pertanyaan di message aja. Nanti kalau memang pas sempet nanti akan dibalas. Oke. Bye Potato Farm. Bye Potato Farm. Hyper Potatoes. Signing out.